Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. Ma'asyiral muslimin, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Hari ini adalah hari Kamis tanggal 19 Ramadan 1435 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 17 Juli 2014, yang mana berarti besok tanggal 20 Ramadan. Dan bagi para peserta i'tikaf, insyaallah besok asar sudah berada di sini. Dan besok setelah kajian, bagaimana biasa, kalau waktunya cukup, kita akan bahas seputar permasalahan i'tikaf. Jadi bagi yang i'tikaf, besok asar sudah berada di sini, dan mulai dihitungnya adalah ketika matahari terbenam, malam 21 Ramadan. Sore hari ini insyaallah kita melanjutkan kajian dari kitab Tazkiyatun Nufus. Kita masih berada di obat hati, yaitu diantaranya adalah az-zuhdu fid dunya wa bayanu haqaratiha. Zuhud terhadap dunia dan penjelasan tentang kehinaan dunia. Jadi di antara yang mengobati hati, menjadikan hati bersih, qalbun salim, yang menjadikan jiwa suci adalah zuhud terhadap dunia. Bagaimana supaya bisa zuhud terhadap dunia? Yaitu kita harus mengetahui bahwa dunia itu adalah hina, rendah, remeh, sepele. Mula-mula di situ dibawakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Abil Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu annahu qala. Dari Abul Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, semoga Allah meridainya, beliau berkata, Ja'a rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam faqala. Ada seorang sahabat yang datang kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam seraya mengatakan, Ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku amalan yang apabila aku mengamalkannya Allah mencintai aku dan manusia juga mencintai aku. Apa amalannya ya Rasulullah? Faqala, beliau bersabda, izhad fid dunya yuhibbakallah wazhad fima 'indan nas yuhibbakan nas. Zuhudlah terhadap dunia, Allah mencintaimu. Zuhudlah terhadap apa yang ada pada manusia, manusia mencintaimu. Haditsun hasanun rawahu Ibnu Majah wa ghairu bi asanida hasanah. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh
Ibnu Majah dan yang lainnya dengan sanad-sanad yang hasan. Jadi hadis ini sanadnya adalah hasan menurut para ulama ahli hadis. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam kitab Riyadhus Shalihin menyatakan seperti itu. Kemudian juga Al-Imam As-San'ani di dalam kitabnya Subulus Salam mengatakan waqad hassana An-Nawawi al-haditha ka'annahu li syawahidihi, dan sungguh Al-Imam An-Nawawi telah menghasankan hadis ini seakan-akan dikarenakan oleh syawahidnya. Jadi hadis ini mempunyai syawahid, saksi-saksi yang menjadikannya naik ke tingkatan hasan. Wa qala al-Hafidz fi Bulughil Maram, demikian pula Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam kitabnya Bulughul Maram mengatakan isnaduhu hasan, sanadnya hasan. Jadi hadis ini hasan sanadnya. Apalagi dari sisi makna, ya maknanya benar sekali. Maknanya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, tidak ada khilafiyah tentang maknanya. Hadis ini adalah merupakan dalil bahwasanya Allah mencintai orang-orang yang zuhud terhadap dunia. Allah mencintai orang-orang yang zuhud terhadap dunia. Kalau memang Allah mencintai, berarti ini adalah merupakan afdalul maqamat. Ya. Cinta Allah itu adalah merupakan maqam yang paling afdal. Jadi cinta Allah, kita bisa mendapatkan cinta Allah itu merupakan maqam, kedudukan yang paling afdal. Sehingga zuhud terhadap dunia adalah afdalul ahwal, keadaan yang terbaik. Jadi hadis tadi itu seorang sahabat Nabi itu pikirannya, orientasinya adalah akhirat. Sehingga kalau tanya, minta fatwa, minta petunjuk, selalu arahnya ke akhirat. Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku amalan yang mana kalau aku mengamalkan amalan itu Allah mencintai aku dan juga manusia mencintai aku. Lalu jawabannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zuhudlah terhadap dunia, pasti Allah cinta kamu. Zuhudlah terhadap apa yang di tangan manusia, pasti manusia mencintai kamu. Ya, zuhud terhadap dunia, Allah cinta. Zuhud yang ada pada manusia, tidak mengharapkan yang ada pada manusia, tidak minta-minta kepada manusia, tidak tamak kepada apa yang ada di tangan manusia, maka menjadikan manusia cinta. Kemudian apa sih zuhud itu? Definisi zuhud ini macam-macam ya, banyak. Kalau kita membaca pendapat-pendapat para ulama, dan semua pendapat itu tidak ada yang salah, semuanya saling melengkapi. Di antaranya di situ disebutkan waz-zuhdu wansirafur raghabah 'anil syai' ila ma huwa khairun minhu. Zuhud itu adalah ya, kita mengalihkan kesukaan kita dari sesuatu menuju yang lebih baik lagi. Jadi zuhud itu berarti kita tahu dulu, oh ini lebih baik dari ini. Maka kita fokus kepada yang lebih baik, kita tinggalkan yang di bawahnya. Itulah makna zuhud menurut penjelasan di sini. Sehingga buah yang didapatkan daripada zuhud ini adalah ya, kita fokus kepada yang lebih baik. Fokusnya kepada yang lebih baik. Nah, kemudian kita mengetahui antara dunia dengan akhirat, baikan mana? Nah, tentu kita sebagai orang beriman, yang lebih baik adalah akhirat. Yang lebih baik adalah akhirat. Orang yang tahu bahwa yang di sisi Allah itu adalah kekal, akhirat adalah yang terbaik, akhirat itu kekal. Kalau mau dibanding-bandingkan, walaupun perbandingan ini masih kalah jauh dengan akhirat ya. Perbandingannya ya, batu permata
dengan salju. Batu permata dengan salju. Salju yang terkena sengatan matahari. Apa reaksinya? Salju terkena sengatan matahari. Salju kelihatan bagus. Wah, bagus sekali. Membuat rumah mewah dari es. Wah, mewah sekali. Terkena sengatan matahari, hasilnya adalah leleh, habis. Nah, sementara kalau akhirat ibaratnya adalah batu permata yang tidak bisa meleleh, nggak bisa habis. Nah, kita milih mana? Orang berakal tentu milih batu permata. Tinggal masalahnya yakin atau tidak. Nah, tinggal kita iman atau tidak. Ujung-ujungnya kembalinya kepada iman, yakin. Semakin kuat imannya, semakin kuat keyakinannya bahwa beda antara dunia dengan akhirat. Akhirat adalah segala-galanya dan dunia ini adalah senda gurau saja, main-main saja, sandiwara saja. Maka dari situlah dia lebih fokus kepada akhirat. Ini yang sebenarnya, ini yang hakiki, ini bukan sandiwara lagi. Jadi semuanya kembali kepada kadar keimanan, kadar keyakinan. Semakin kuat imannya, semakin kuat yakinnya bahwa akhirat adalah segala-galanya, dunia tidak ada apa-apanya, maka dia fokus ke akhirat, lempeng ke akhirat. Sebelum kita bahas lebih jauh lagi daripada kitab tersebut, definisi zuhud itu kan banyak. Kalau kita sebutkan dari para ulama panjang, waktunya nggak cukup. Tapi ada satu definisi zuhud yang menurut Ibnul Qayyim adalah yang terbaik. Yang terbaik. Dan beliau mendapatkan itu dari gurunya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, qaddasallahu ruhah. Sebagaimana disebutkan di dalam kitab Madarijus Salikin, baina manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kitab yang luar biasa, Madarijus Salikin. Kalau antum bisa bahasa Arab, jangan sampai tidak baca kitab itu. Kitab yang benar-benar membersihkan hati, sehingga para ulama menyebut itu adalah kitab sufi yang sunni. Ya, beliau membahas masalah-masalah jiwa hati secara mendalam. 3 jilid kitabnya aslinya. Sepertinya ada ringkasan terjemahan, tapi wallahu alam kualitas terjemahannya. Karena terjemahan itu selalu salah. Tadi saya lihat di terjemahan Tazkiyatun Nufus, ucapan Al-Hasan Al-Basri bagian terakhir itu salah, bahwa orang-orang salafus soleh dulu selama tahun atau 60 tahun nggak pernah ganti pakaian. Gimana itu? Bukan nggak pernah ganti pakaian, maksudnya tidak pernah disediakan pakaian. Artinya dia melayani dirinya sendiri. Tapi terjemahannya tidak pernah ganti pakaian. Itu kan bedanya jauh. Bainas sama was sumur. Beda antara langit dan sumur. Sumur bor lagi, tambah dalam. Kan nggak nyambung sama sekali. Kan kalau orang baca kan kesannya jelek. Lu masa salafus soleh 60 tahun nggak pernah ganti baju? Bukan gitu, maksudnya tidak pernah dilayani maksudnya. Artinya dia melayani diri sendiri. Ya. Kata-kata Ibnul Qayyim ini redaksinya. Wa sami'tu Syekhul Islam Ibn Taimiyah qaddasallahu ruhah yaqul az-zuhdu tarku ma la yanfa' fil akhirah wal wara'u tarku ma tukhafu dararuhu fil akhirah wa hadhihi al-ibara min ahsani ma qila fi az-zuhd wal wara' wa ajma'iha. Aku mendengar Syekhul Islam Ibn Taimiyah, semoga Allah mensucikan ruhnya, berkata, zuhud adalah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat di akhirat. Jadi zuhud itu adalah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat di akhirat. Sedangkan wara' adalah meninggalkan apa yang dikhawatirkan madorotnya di akhirat.
Jadi zuhud itu meninggalkan apa yang tidak bermanfaat di akhirat, sedangkan wara' adalah meninggalkan apa yang dikhawatirkan madorotnya di akhirat. Lalu kata Ibnul Qayyim, ibarat ini, definisi ini termasuk definisi yang terbaik tentang zuhud dan wara' dan paling lengkap. Ya, definisi ini adalah termasuk definisi terbaik tentang zuhud dan wara' dan paling lengkap. Lengkap luar biasa. Jadi zuhud itu adalah intinya meninggalkan segala yang tidak ada manfaatnya di akhirat. Oh, ini tidak ada manfaatnya di akhirat, tinggalkan, itulah zuhud. Oh, ini tidak ada manfaatnya di akhirat, tinggalkan, itulah zuhud. Kalau warok di bawahnya, zuhud di atasnya warok. Ya, zuhud di atasnya warok. Kalau warok itu meninggalkan sesuatu yang dikhawatirkan, yang ditakutkan berbahaya di akhirat. Oh, ini di akhirat berbahaya, ini tinggalkan. Jadi berarti zuhud lebih lembut lagi. Definisi terbaik. Ini mencakup semua definisi para ulama. Allah Subhanahu wa taala waqad madahallahu fil Qur'an az-zuhud fid dunya wa dhamma ar-raghba fiha. Dan Allah telah memuji di dalam Al-Qur'an tentang zuhud terhadap dunia, bahkan Allah mencela orang yang suka dunia. Allah Ta'ala, Allah berfirman di surat Al-A'la ayat 16 17, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairan wa abqa. Bahkan kalian lebih mementingkan kehidupan dunia, padahal akhirat adalah yang baik dan yang kekal. Wa qala ta'ala, Allah juga berfirman di dalam surat Al-Anfal 67, turiduna 'aradad dunya wallahu yuridul akhirah. Kalian menginginkan materi duniawi, sedangkan Allah menginginkan akhirat. Allah berfirman juga di dalam surat Ar-Ra'd ayat 26, wa farihu bil hayatid dunya wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata'. Dan mereka merasa senang dengan kehidupan dunia, padahal tiadalah kehidupan dunia itu dibanding akhirat melainkan hanya kesenangan yang sedikit saja. Itu di dalam Al-Quran banyak kalau kita mau kumpulkan. Al-Quran dari awal sampai akhir intinya mengajak kita zuhud terhadap dunia dan mencela, menunjukkan kehinaan dunia. Bahkan Allah sering memberikan contoh dengan apa? Perumpamaannya apa biasanya? Dengan apa perumpamaannya? Dengan bumi yang mati, kama in anzalnahu minas sama, bumi yang mati terkena hujan lalu menjadi hidup, tumbuhlah tumbuh-tumbuhan subur, kemudian hijau, kemudian menguning, kemudian mati lagi. Itulah dunia. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga banyak menjelaskan tentang kehinaan dunia dan mencela dunia. Di antaranya di dalam Sahih Muslim rahmatullahi alaih melalui jalan sahabat Jabir radhiyallahu taala anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam marra bis-suq wan nasu kana fatay. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan di pasar dan para sahabat mengiringi beliau. Di samping kanan kiri beliau ada para sahabat manusia. Famarra bijuddiyin asak mayyit fatanawalahu fa akhadha bi udhunih. Lalu di pasar itu melewati bangkai kambing yang telinganya cacat. Sudah bangkai kambing, telinganya cacat lagi. Ya. Artinya kalau hidup pun dia itu cacat, apalagi ini sudah menjadi bangkai. Lalu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telinganya yang cacat itu dipegang sambil beliau mengatakan, faqala ayyukum yuhibbu anna hadza lahu bidirham. Siapa di antara kamu yang mau membeli ini 1 dirham saja? 1 dirham saja, siapa yang mau? Artinya harga yang sangat
murah. Faqalu, para sahabat menjawab, ma nuhibbu annahu lana bi syai' wa ma nasna'u bih. Ya Rasulullah, kami tidak ingin dia menjadi milik kami. Buat apa? Ya, kami tidak mau ya Rasulullah, buat apa? Qala atuhibbuna annahu lakum. Kata beliau, maukah kamu kalau diberikan kepadamu gratis? Sudah gratis, sudah, mau tidak kamu? Gratis. Qalu wallahi law kana hayyan kana aiban fihi li'annahu azak fa kaifa wa huwa mayyit. Demi Allah ya Rasulullah, kalau dia hidup, dia ini cacat, dia punya aib karena telinganya cacat. Bagaimana pula dia sudah menjadi bangkai? Artinya gratis pun sahabat tidak mau. Ini metode Rasulullah SAW untuk meyakinkan ya. Lalu barulah beliau mengutarakan maksud beliau. Maksudnya adalah wallahi lad dunya ahwanu 'ala Allah min hadza 'alaikum. Demi Allah, sungguh dunia lebih hina atas Allah daripada ini atas kalian. Jadi ini metode Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meyakinkan para sahabat tentang kehinaan dunia. Diberi apa namanya? Permisalan, perumpamaan, contoh. Artinya, menurut kamu saja kambing ini amat sangat hina. Kamu diberi saja tidak mau. Dunia juga begitu. Di sisi Allah, dunia lebih hina daripada kambing ini di hadapan kamu. Allahu Akbar. Ini sudah pengibaratan yang luar biasa. Kemudian di dalam Sahih Muslim pula rahimahullahu taala dari sahabat Al-Mustawrid bin Shaddad Al-Fihri radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu qala, beliau bersabda, mad dunya fil akhirati illa mithlu ma yaj'alu ahadukum usbu'ahu fil yam falyanzur bima yarji'. Tiadalah dunia dibanding akhirat melainkan seperti seorang dari kamu memasukkan jarinya ke laut, kemudian dia ambil lagi, dia lihat apa yang ada di jarinya itu. Artinya lautan, laut itu sak dunia, iya kan? Airnya berapa liter? Air laut sak dunia. Dibandingkan dengan kalau kita masukkan jari kita ke laut, kita ambil, dapat apa? 1 tetes. Artinya dunia dibanding akhirat nggak ada apa-apanya, nggak ada apa-apanya. Di situ ada kata-kata usbu'. Usbu' itu jari, dan usbu' itu antum baca ngawur betul. Mau usbu', isbi, asbu, apa semuanya betul, semua harokat betul. Itu diantara bahasa yang dengan semua harokat betul. Mau usbu, mau asbu, mau isbi, mau isbu, semuanya betul. Cuman yang wajar biasanya adalah usbu. Kemudian diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala dengan sanad yang sahih melalui jalan sahabat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udah, ma saqa kafiran minha syarbata ma." Kalau sekiranya dunia bernilai di sisi Allah senilai sayap nyamuk, maka Allah tidak akan memberikan kepada orang kafir seteguk air pun. Ya. Jadi seandainya dunia ada nilainya di sisi Allah seperti nilainya sayap nyamuk, maka orang kafir oleh Allah nggak diberi minum, seteguk pun nggak dapat orang kafir karena dia kafir. Tapi karena dunia di sisi Allah nggak ada nilainya sama sekali, seperti sayap nyamuk pun nggak ada nilainya, maka orang kafir oleh Allah diberi. Subhanallah, ini adalah merupakan metode Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meyakinkan kita betapa hinanya dunia. Jangan fokusnya ke dunia. Namun bukan berarti kita tidak boleh cari dunia ya.
Nanti ada penjelasan-penjelasan semuanya lengkap. Karena itu kalau ngaji jangan sepotong-sepotong. Nanti khawatirnya baru sampai sini sudah pulang, langsung sudah nggak mau kerja, nggak mau apa-apa. Dunia itu lebih hina dari bangkai kambing cacat, titik. Nah ini ilmu ini gak popok ini. Durung mari wis muli. Jadi seperti itu. Jadi zuhud itu adalah al-i'rad 'ani syai' listiqlalihi wa ihtiqarihi wa irtifa'il himma anhu. Zuhud itu adalah kita berpaling dari sesuatu karena kerendahannya, kehinaannya, dan kita tidak berminat lagi kepadanya. Itu zuhud. Nah, kemudian ada di situ kata-kata yang sangat bagus, dan ini juga penjelasan tentang zuhud yang cukup bagus, yaitu dari seorang salafus saleh yang bernama Yunus bin Maisarah. Yunus bin Maisarah rahimahullahu taala. Maisarah itu kalau kita kembali kepada para salafus saleh, itu namanya orang laki. Maisarah itu, Maisarah itu namanya orang laki yang menyertai Nabi ke Syam waktu berdagang, membawa dagangannya Khadijah radhiyallahu taala anha. Siapa namanya? Maisarah. Ini juga Yunus putra Pak Maisarah, bukan Siti Maisarah. Jadi Maisarah kalau orang-orang dulu itu namanya orang laki. Cuman kalau kita biasanya namanya orang perempuan, Siti Maisarah. Ya. Wallahu alam dari mana ini. Jadi di sini namanya Maisarah, namanya orang laki. Laisa az-zahadatu fid dunya bitahrimil halal wala idha'atil mal. Bukanlah zuhud terhadap dunia itu adalah dengan mengharamkan yang halal dan menyia-nyiakan harta. Itu bukan zuhud. Bukan itu zuhud. Jadi zuhud itu yang halal-halal diharamkan, saya nggak mau, haram bagi saya, nggak mau dengan yang halal-halal semuanya. Ya. Kemudian juga nggak mau cari uang sama sekali. Bukan itu zuhud. Bukan itu zuhud. Ya, walakin az-zahadatu fid dunya an takuna bima fi yadillah awthaq minka bima fi yadik wa an takuna haluka fil musibah wa haluka idza lam tusab biha sawa wa an yakuna madihuka wa dhammuka fil haqqi sawa. Inilah zuhud. Akan tapi zuhud terhadap dunia itu adalah hendaklah apa yang ada di tangan Allah lebih kamu yakini dengan apa yang di tanganmu, dari apa yang di tanganmu. Dan hendaklah keadaanmu ketika ditimpa musibah dan ketika tidak ditimpa musibah, keadaanmu juga sama. Dan hendaklah orang yang memujimu dan mencelamu ketika kamu di atas kebenaran, kamu anggap sama. Wah, luar biasa ini. Jadi beliau menyebutkan zuhud itu ada 3 hal. Yang ketiga-tiganya adalah amalan hati, bukan amalan badan. Jadi zuhud itu urusannya hati, bukan urusannya badan. Zuhud itu di dalam, bukan di luar. Karena itu salah kalau orang mengatakan zuhud itu berpakaian compang-camping, pakai sandal jepit. Itu bukan zuhud, itu pamer zuhud. Zuhud bukan itu. Zuhud itu ada di dalam hati. Seperti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kalau ada dinikmati. Bahkan Rasulullah punya baju yang bagus. Baju yang bagus, ada sulaman-sulaman sutra di bagian kerahnya, bagian tengahnya, dan bagian ujung-ujung bagian tangannya. Untuk sholat Jumat, untuk sholat Id, untuk menyambut kedatangan tamu. Kalau ada dinikmati. Jadi zuhud itu amalan hati. Zuhud itu bukan berada di pakaian, bukan berada di zahir, bukan di batin, di dalam zuhud itu. Di sini diterangkan zuhud itu amalan hati. Karena itu Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullahu taala mengatakan, la tashhad li ahadin bizzuhud. Jangan kamu bersaksi kepada seseorang bahwa dia adalah orang yang zuhud. Jangan. Karena kita nggak tahu isi hatinya. Karena zuhud dinilai bukan dari zahir, tapi zuhud adalah amalan hati, dan kita nggak tahu hati orang. Sehingga jangan mengatakan oh si fulan itu zuhud, kita nggak tahu hatinya. Mudah-mudahan, tapi kita nggak tahu hatinya.
Jadi zuhud bukan dari penampilan. Jadi bukan dari penampilan. 3 tadi diterangkan tentang zuhud. Yang pertama-tama adalah ya, an yakuna al-'abdu bima fi yadillah awthaq minhu bima fi yadi nafsih. Hendaklah seorang hamba itu lebih yakin dengan yang ada di tangan Allah daripada yang berada di tangannya sendiri. Artinya kita enggak lagi menjagakan yang ada pada kita, tidak menjagakan harta kita, kekuatan kita, kesehatan kita, kepandaian kita, tidak menjagakan itu semuanya. Tidak menjagakan bahwa saya punya pengikut banyak ini tuh, tidak menjagakan itu. Yang saya jagakan adalah Allah. Itulah zuhud. Jadi tidak menjagakan siapapun. Yang dia jagakan adalah Allah. Menjagakan bahasa Indonesia atau bukan itu? Bahasa Indonesianya apa? Hah? Menjagakan itu apa? Meletakkan harapannya di sana. Apa? Mengharapkan. Ya habis. Yang penting niatnya ya. Jadi dia tidak lagi mengharapkan. Tidak lagi mengharapkan atau tidak lagi harapannya itu ada pada ilmunya, pada kekayaannya, pada kepandaiannya, pada pengikutnya, pada apapun yang dimiliki, pada apapun yang selain Allah. Harapannya bukan di sana. Harapannya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Inilah zuhud. Subhanallah. Karena itu, dan ini sumbernya adalah dari keyakinan, yakinnya mantap. Orang kalau yakin mantap nggak pernah ragu kepada Allah. Saya akan punya Allah. Saya akan punya Allah. Kok ragu? Nah, ini yakin. Tergantung yakin nggak kita, iman nggak. Kalau yakin mantap, bismillah. Saya akan punya Allah. Karena itu Abu Hazim Az-Zahid rahimahullahu taala pernah ditanya, "Ma maluk? Apa hartamu? Apa harta yang kamu miliki?" Beliau menjawab, "Malan la akhsha ma'ahumal faqr." Aku punya 2 harta. Aku punya 2 harta yang bersama 2 harta itu aku tidak pernah takut fakir, enggak pernah takut melarat. Apa hartanya? Berapa triliun kira-kira hartanya? Enggak takut melarat. Berapa triliun hartanya kira-kira? Mari kita lihat berapa triliun. Ternyata hartanya adalah yang pertama-tama at-thiqatu billah. Saya percaya kepada Allah. Ini harta yang pertama. Saya percaya kepada Allah, saya yakin kepada Allah. Yang kedua adalah wal ya'su mimma fi aidin nas. Saya putus asa terhadap apa yang di tangan manusia. Artinya saya tidak pernah berharap pada manusia, saya putus asa pada manusia. Allah cukup. Allahu Akbar, dahsyat ini. Ya, saya punya harta 2, yang dengan keduanya saya nggak pernah takut melarat. Yang pertama saya yakin kepada Allah, yang kedua saya tidak mengharapkan manusia, saya putus asa dari manusia. Wah, luar biasa. Subhanallah. Ini hebat. Ya, ini hebat. Kemudian beliau ditanya, "Ama takhsyal faqr?" Apa Anda tidak takut melarat? Enggak takut miskin? Jawabannya, "Ana akhaful faqr wa maulai lahu ma fis samawat wa ma fil ard wa ma bainahuma wa ma tahta tsara." Aku takut melarat, padahal maulai, pelindungku, pemilikku Allah, Dia yang mempunyai semua yang di langit, Dia mempunyai semua yang di bumi, Dia mempunyai semua yang di antara keduanya dan yang ada di bawahnya. Subhanallah. Bagaimana saya takut melarat? Maulai, pelindungku, pemilikku, ya Allah Subhanahu wa taala yang punya semuanya, langit, bumi, antara keduanya, yang ada di bawah bumi, semuanya miliknya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini keyakinan yang luar biasa. Karena itu Al-Fudail Ibnu Iyad rahimahullahu taala mengatakan, asluz zuhdi ar-ridha 'anillahi azza wa jal. Asal daripada zuhud
asalnya, pondasinya, landasannya adalah ridho terhadap Allah. Ridho. Nanti di sini ada bab khusus bahas masalah ridho, rela. Kalau bahasa kita itu neriman. Sehingga beliau Al-Fudail mengatakan al-qanu' huwa zuhd huwa zahid wa huwa al-ghani. Ya. Orang yang qanaah, yang neriman itu adalah orang yang zuhud dan itulah orang yang kaya. Neriman, ya, neriman. Usaha maksimal, doa maksimal, hasilnya apa? Diterima. Kalau menyenangkan, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, bersyukur. Kalau tidak menyenangkan, alhamdulillah ala kulli hal, sabar. Sudah, neriman, enak kan? Percaya kepada Allah. Pilihan Allah adalah pilihan yang terbaik. Al khiratu fi makhtarahu Allah. Pilihan Allah adalah pilihan yang terbaik. Jadi semua ini sumbernya daripada yakin, kekuatan, keyakinan. Orang yang benar-benar yakin kepada Allah, pasrah total kepada Allah, ridho dengan aturannya Allah. Yang ngatur saya ini Allah sudah. Saya rela diatur Allah, saya mengalir aja kayak air. Yang penting saya tetap mengamalkan syariat. Mengalir seperti air. Dan saya benar-benar putus daripada makhluk. Wang qata'ani ta'alluq bil makhluqin raja'an wa khaufan. Saya putus dari makhluk. Tidak mengharapkan mereka dan tidak takut mereka. Wah, ini luar biasa. Saya putus dari makhluk. Saya tidak harapkan mereka, saya tidak takut mereka. Allah saja cukup sudah. Jadi ya ini, dan ini juga merupakan dari perkataan sahabat Ammar radhiyallahu taala anhu. Sahabat Ammar, beliau mengatakan kafa bil mauti wa'idha wa kafa bil yaqini ghina wa kafa bil ibadati syughla. Cukuplah kematian sebagai pemberi nasihat dan cukuplah keyakinan sebagai suatu kekayaan dan cukuplah ibadah sebagai suatu kesibukan. Jadi yakin berarti kaya karena dia merasa cukup, dia lebih kaya dari raja karena raja tamak sementara dia qanaah. Karena itu para ulama mengatakan idza anta dza qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa'u. Apabila Anda mempunyai hati yang qanaah, maka Anda dengan orang yang punya dunia ini sama. Karena itu kalau antum ingin jadi orang terkaya gampang. Jadi orang terkaya itu gampang. Apa di antara caranya? Di antara caranya adalah jangan mengharapkan. Antum jadi orang paling kaya. Kemudian sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan, al-yaqinu alla turdin nas bi sakhatillah. Yakin. Apa sih yakin itu? Yakin itu adalah kamu tidak mencari ridho manusia kalau ternyata mendatangkan murkanya Allah. Jangan sampai cari ridho manusia kalau ternyata mendatangkan murkanya Allah. Apalah artinya ridho manusia kalau mendatangkan murkanya Allah. Dan manusia pun ridhonya nggak bisa dicapai, pasti ada pro dan kontra. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan ridhon nas ghayatun la tudrak. Ya, qanaah kita. Iya, ini sepertinya ada trafo yang terbakar dari pihak PLN, masih diperbaiki. Jadi seluruh daerah sini ya, seluruh wilayah Kasin mati semua lampu. Ya, berarti kita harus qanaah. Ya, ini sekarang praktek langsung ilmu kita. Ya. Jadi karena sepertinya masih dibetulkan, kayaknya butuh waktu untuk bisa nyala kembali. Mungkin ya cukup sampai di sini dulu. Kita tutup aja dengan doa pada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya
اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار اللهم ارزقنا الثبات والاستقامة اللهم أمتنا على الإسلام والسنة يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم توفنا وأنت راض عنا اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار Ya Allah, bimbinglah kami ya Allah sampai akhir hayat kami ya Allah, agar kami tetap istiqamah mengikuti sunnah Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, tutup umur kami dengan husnul khatimah ya Allah, penutup yang terbaik ya Allah. Kami meninggal dunia, akhir kalam kami adalah La ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.